Sekarang kita masuk ke kisah pasukan gajah. Teman-teman sekalian, dari 20.000 orang tadi yang mau dipanggang, dibakar oleh Zunuwas, ya, ada satu orang yang sempat melarikan diri, bernama Daus Dzu Tha'laban. Daus Dzu Tha'laban. Daus Dzu Tha'laban ini, dia lari, berusaha melarikan diri. Dan dia pada saat itu melarikan diri dari prajurit sampai dengan hikmah Allah berhasil melarikan diri. Dia lolos dari prajuritnya Zunuwas. Dan dia mulai berpikir bagaimana caranya membalas pembantaian massal ini dari raja zalim namanya Zunuwas. Daus terus saja mencari jalan agar mencapai wilayah Romawi. Karena dia tahu Romawi beragama Nasrani dan dia beragama Nasrani. Dan bertemu juga melaporkan kejadian Yaman kepada Kaisar. Nah, ini harus dilawan. Tidak bisa dibiarkan kezaliman. Yang kebetulan memang Kaisar Romawi beragama Nasrani. Gitu kan? Dan itu adalah kerajaan Bizantium besar pada saat itu. Saat menemui Kaisar dan menceritakan semua kejadian itu, maka Kaisar sangat marah mendengar cerita ini. Kepada Zunuwas. Nah, sementara Kaisar Romawi punya kerajaan yang jauh lebih besar daripada Yaman. Namun karena sangat jauh Yaman dari wilayah Eropa, ya, tepatnya Turki Eropa itu, wilayah Bizantium waktu itu, maka Kaisar mengirim surat kepada Najasyi. Najasyi raja di Ethiopia, Nasrani juga, ya. Kalau Kaisar istilah untuk raja-raja Romawi. Kalau Yaman di Najasyi, di Yaman Tubba. Kalau di Ethiopia namanya Najasyi, ya, Najasyi. Ini julukan bagi mereka. Maka Kaisar Romawi mengirim surat kepada Najasyi, raja Ethiopia, yang juga agama Nasrani. Karena lebih dekat, Ethiopia dengan Yaman lebih dekat. Ini lihat kejadiannya nih, ada kejadian cerita seperti ini, dan dengarkan ceritanya anak muda ini. Lalu anak muda seperti Daus Dzu Tha'laban pergi menuju ke sana lalu menceritakan semuanya. Maka yang terjadi adalah Najasyi pun akhirnya mengatur strategi untuk menyerang Yaman. Dan yang dilakukan adalah dia mengirim pasukan besar dari Afrika, dari Habasya, Ethiopia, dipimpin oleh dua panglima perang, Iryad dan Abraha. Nah, yang Anda dengarkan namanya Abraha, ya, yang nanti Allah akan hancurkan pasukan gajah karena ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, asal mulanya kisah Abraha ini, dia adalah wakil panglima perangnya Najasyi yang beragama Nasrani. Pimpinannya panglima perang namanya Iryad. Dua orang ini diutus memimpin pasukan besar dari Ethiopia menuju ke Yaman untuk menghancurkan kerajaannya Zunuwas yang tadi membakar sampai puluhan ribu orang. Hanya tanpa terhindari lagi terjadilah peperangan besar antara Zunuwas, ya, dengan pasukannya Iryad dan Abraha. Namun dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala berhasillah Yaman dikalahkan. Dan Zunuwas melarikan diri ke laut dan mati tenggelam di lautan tersebut. Dengan kemenangan ini akhirnya Yaman dikuasai oleh Ethiopia, ya, atau Najasyi tepatnya. Dan Iryad dinobatkan menjadi gubernur di wilayah Yaman. Namun Iryad ini pada saat memimpin Yaman dia sangat zalim. Dia panglima perang, taunya numpahin darah gitu, ya. Nah, panglima perang di masa itu harus kejam. Gitu. Kalau sekarang mungkin lebih modern orangnya, pakai pedang zaman dulu, orang tombak, membunuh, dikejam dia sehingga ditakuti. Gitu, ya. Abraha ini punya sedikit sifat lunak. Dia tidak setuju dengan perbuatan Iryad dan dia wakilnya. Maka dia pun mengajak Iryad untuk memberhentikan kezaliman, tapi Iryad tidak mau dengar. Siapa Abraha itu, bawaan dia, walaupun wakilnya gitu. Maka Abraha pun akhirnya membentuk pasukan memberontak. Akhirnya terbagi dua lah pasukan Najasyi, Ethiopia yang baru menguasai Yaman. Setengahnya ikut Iryad, panglima perang, setengahnya ikut Abraha. Nah, terjadilah pertemuan dua pasukan besar ini. Maka waktu melihat kejadian tersebut, Abraha khawatir. Ini kalau perang nih, dua-duanya, mayoritasnya akan jadi korban.
Dan Yaman yang tadi sudah dikuasai akan kembali ke tumpukan keluarganya Dzulnuwas yang sudah dibinasakan. Nanti Najasyi bisa marah. Maka dia mengambil satu keputusan, dia menantang Iryad untuk duel. Udah kita aja berdua yang duel. Ya, siapa yang menang dia menguasai Yaman. Iryad karena dia tahu dia panglima perang dan dia tahu ya potensi dan kemampuannya Abraha, maka dia mengiyakan. Dan dia duel antara dua orang ini, ya tentu duel itu hanya dikatakan duel, tapi namanya duel perang pasti akan sangat seru gitu ya, sengit sekali. Dan pada saat itu, waktu duel sempat Iryad memenangkan peperangan dan dia berhasil memotong hidungnya Abraha. Dia ayunkan pedangnya dan sempat memotong hidung Abraha. Makanya orang yang tidak ada hidungnya dalam bahasa Arab itu Ashram, disilakan dengan Ashram. Makanya Abraha punya julukan dengan Abraha Ashram. Ya. Nah pada saat dipotong hidungnya dan darah mengucur, Iryad kira dia sudah menang. Iryad kira dia sudah menang. Karena orang keluar darah, hidungnya terputus, kan itu mungkin ya dia sudah nggak mampu lah, sudah pusing kepalanya dan segala macam lah gitu ya. Tanpa dia sadari lagi bersorak-sorak menghadap ke prajuritnya, Abraha lalu bangkit dan menusuk Iryad dari belakang sehingga Iryad pun mati. Ringkas cerita, Abraha lah yang menguasai Yaman. Tentu kita tidak bicara lagi masalah hidungnya yang terpotong, mungkin sudah diobatin segala macam, dia berkuasa. Informasi peperangan ini, duel ini terjadi sampai kepada Najasyi. Najasyi marah besar. Bagaimana bisa dua panglima perangnya, dan masa dulu tidak kayak sekarang. Kalau masa sekarang orang tinggal telepon-teleponan, informasikan dalam hitungan menit, detik bisa sampai kepada kita informasinya dari seluruh dunia ini. Tapi masa dulu tidak bisa lama baru sampai informasinya. Maka sampai ke Najasyi marah besar. Maka Najasyi bersumpah akan menginjakkan kakinya di Yaman dan akan menggundul kepalanya Abraha. Abraha mendengar berita itu, sampai kepadanya informasi. Ada yang beritakan dari negeri Ethiopia sana. Maka dia pun segera mengambil tumpukan tanah Yaman, ditaruh dalam sebuah peti. Dia menggundur rambutnya, ditaruh juga di sebuah peti yang lainnya. Lalu dia mengirim surat kepada Najasyi. Isinya, beran Najasyi yang terhormat, ya, raja yang mulia, saya adalah Abraha, saya tidak keluar dari kepemimpinan Anda. Tapi yang terjadi seperti ini, diceritakanlah sama Anda. Iryad itu zalim, berbuat kejahatan, masyarakat dizalimi. Dan saya tidak mau itu terjadi. Saya sudah nasihatin, dia tidak mau dengar. Maka akhirnya saya mengajak siapa yang masih mau mengikuti saya, terbentuklah dua pasukan, ada yang membela Iryad, ada yang membela saya. Tapi daripada dua-dua pasukan ini jadi korban, maka saya lebih memilih untuk duel sama dia. Tadinya saya sempat terpotong hidung saya terkalahkan, diceritakan sama dia peperangan tersebut, namun kemudian saya membunuhnya. Tapi perlu Anda ketahui, saya bukan ingin memberontak dengan Anda. Saya justru tetap tunduk dan patuh kepada Anda. Dan saya berharap Anda bisa menerima permohonan saya ini. Ini tanah Yaman, saya kirim kepada Anda. Anda sudah bersumpah akan menginjakkan kaki Anda di Yaman. Ini tanah tinggal Anda injak supaya sumpah Anda sudah terpenuhi. Dan Anda mau menggundul kepala saya, ini sudah saya gundur rambut saya sebagai bentuk ketundukan. Maka setelah menerima hal tersebut, Najasyi pun menerima hal tersebut dan membatalkan niatnya untuk datang ke Yaman. Abraha ini, teman-teman sekalian, dia merasa masih khawatir. Karena sekali lagi ya, di masa itu belum ada alat komunikasi. Kalau mau komunikasi tulis surat, kirim orang. Ya, dari Yaman ke Ethiopia lumayan, ya. Orang-orang jalan santai, karena itu dia harus ngelewatin lautan juga, ya. Dari Yaman nyebrang laut dulu, selat, baru kemudian masuk ke Afrika, baru menuju ke Ethiopia. Ya lumayan, bisa memakan waktu 2 minggu, 3 minggu perjalanan gitu ya. Jadi tidak semudah sekarang orang untuk komunikasi. Maka Abraha ini masih khawatir. Nah, untuk menunjukkan ketundukannya pada Najasyi, dia membangun sebuah gereja besar di Yaman. Dia memberikan nama Qulais. Gereja Qulais. Nah, gereja ini teman-teman sekalian dibangun sedemikian mewahnya menurut dia, ya. Dan memang gereja dikirim informasi itu kepada Najasyi kalau dia sudah membuat gereja. Dan ini dihadiahkan untuk Najasyi sebagai bentuk ketundukan. Dan untuk menunjukkan juga bahwasannya Jazirah Arab ditundukkan oleh Abraha untuk Najasyi, maka
dia mengirim informasi setelah gereja Quraisy jadi, Abraha ini kirim pasukannya ke seluruh Jazirah Arab, memanggil orang-orang Jazirah Arab semuanya tidak terkecuali datang ke gereja Quraisy untuk beribadah. Jadi memaksa orang untuk masuk ke agama Nasrani. Nah, waktu informasi ini tiba ke penduduk Mekah tentang keharusan mereka datang ke Yaman dan tunduk kepada gubernur yang menguasai Yaman dari Najasyi, yaitu Abraha, ada satu kelompok di Mekah namanya Ahlun Nasi. Ahlun Nasi. Siapa Ahlun Nasi ini teman-teman sekalian? Adalah orang-orang yang membentuk dirinya, ya, komunitasnya yang diakui oleh masyarakat Mekah. Mereka membolak-balikkan bulan. Itu namanya nasi, ya, menelambatkan atau memajukan. Mereka Ahlun Nasi. Mereka ini sangat memuliakan Ka'bah, ya. Tapi karena orang-orang Arab di masa itu perekonomian bukan kayak seperti sekarang, mereka hidup dari peperangan. Ada bulan-bulan yang namanya bulan Hurum. Bulan Hurum itu Anda bisa baca dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 36. Anda bisa buka kalau di rumah atau di tempat Anda lagi lihat Al-Quran, Anda bisa buka surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 36, di mana Allah SWT mengatakan, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ini ayatnya masih bersambung tapi sampai sini bahasan kita. Minha arba'atun hurum. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan ya, yang harus kalian menjadikan sebagai pegangan hidup kalian. Dari semuanya diciptakannya langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. 12 bulan ini maksudnya bulan-bulan Hijriyah, ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Dan ada 4 bulan di antaranya dimuliakan. 4 bulan ini kata Nabi SAW adalah bulan Rajab, bulan ke-7, dan salatu mutawaliyat, 3 bulan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Nah, di 4 bulan ini teman-teman, tidak boleh orang saling berperang. Orang-orang Arab di Mekah pun meyakini itu dari ajaran Nabi Ibrahim AS. Nah, bagaimana caranya mereka mengakalin ini, sementara mereka hidup dari bulan-bulan yang mereka anggap dimuliakan. Mereka anggap dimuliakan, ya. Maka mereka bentuk satu komunitas yang dianggap tokoh-tokoh masyarakat, mereka namakan Ahlun Nasi. Ahlun Nasi maksudnya khusus mereka bisa mengeluarkan keputusan untuk mengganti-ganti nama bulan. Misalnya bulan ini bulan Rajab, nggak boleh perang. Mereka bilang, sekarang bukan Rajab, kita ganti aja namanya, ya. Sekarang kita anggap ini masih bulan Jumadil Ula. Semaunya sendiri, ya. Mereka ubah-ubah supaya mereka masih boleh halal untuk berperang. Itu tujuannya sebenarnya, ya. Dan perlu Anda garis bawah, nanti akan lebih dalam kita bahas insya Allah di pertemuan-pertemuan akan datang, bagaimana penduduk Mekah sebenarnya walaupun mereka musyrik kepada Allah, mereka menyembah berhala, dan mereka tuh masih berpegang dengan banyak ajaran juga Nabi Ibrahim AS. Cuma Allah mengkafirkan mereka karena mereka musyrik, menyekutukan Allah dengan patung-patung, gitu ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, Ahlun Nasi ini, mereka waktu mendengar Abraham membangun gereja Quraisy dan mengharuskan semua orang-orang Jazirah Arab tunduk dan datang, ya, untuk beribadah di Quraisy, mereka menolak. Karena mereka maunya beribadah di Ka'bah. Mereka nggak mau ke gereja, mereka bukan Nasrani, gitu kan. Dan mereka ini teman-teman sekalian, ya, mereka berusaha untuk menolak itu. Nah, salah satu, tentu kalau Anda mau dengar tentang Ahlun Nasi ini, Anda bisa baca juga lanjutannya tadi. Tadi kan At-Taubah ayat 36, ayat 37 menggambarkan itu, ya. Allah sebutkan di situ, ya, innaman nasiyu ziyaratu fil kufur. Sesungguhnya mengundur-mundur bulan Hurum itu adalah nasi, ya. Kekafiran. So, nasi itu mengundur-mundurkan bulan tadi, ya. Sekarang bulan Rajab, nggak boleh berperang nih. Sekarang Jumadil Ula aja deh, Jumadil Tsani aja dimundurkan untuk mengganti namanya. Kata Allah SWT, sudah kekufuran, ya. Sudah kekufuran. Tetapi karena tidak boleh orang seperti itu. Mereka menghalalkan setahun, mereka mengharamkan setahun, gitu, ya, untuk mengubah-ubah bilangan bulan yang sudah Allah tentukan.
maka syaitan menghiasi perbuatan mereka itu, menganggap itu adalah perbuatan buruk. Ringkas cerita sebenarnya, Ahlun Nasi ini mereka satu sisi kufur dan tidak baik karena mengubah-ubah bulan-bulan yang sudah Allah tentukan, tapi satu sisi mereka memuliakan sekali Ka'bah. Ada salah satu dari anggota Ahlun Nasi ini, waktu dia dengar Abraha menyuruh orang-orang Arab datang ke Quraisy untuk ibadah, maka dia nggak terima. Dia pergi ke Yaman, dia datangi Quraisy di malam hari pada saat orang lagi lalai, tidak ada orang-orang. Maaf, dalam buku sejarah dikatakan itu dia buang air besar, buang air kecil di gereja Quraisy, lalu dia mengotori dindingnya dengan kotoran tersebut. Lalu dia pergi. Ada beberapa orang yang menyaksikan orang ini dan mengetahui kalau orang ini datang dari Mekah. Keesokan harinya Abraha pun mendengar informasi tersebut dan dia sangat marah. Dia mengatakan, siapa ini? Siapa yang mengotori gereja saya? Dia katakan, ini ada satu orang dari Mekah. Dan mereka terkenal Ahlun Nasi. Siapa orang Mekah ini? Siapa Ahlun Nasi? Oh, mereka orang-orang yang memuliakan Ka'bah. Yang dianggap rumahnya Allah. Nah, ini awal mulanya nih. Ya. Awal mulanya di sini. Maka pada saat itu, Abraha karena dia tidak tahu itu Ka'bah. Orang dari Afrika datang gitu ya. Walaupun dia agama Nasrani, tapi dia tidak mengetahui Ka'bah. Maka dia pun membentuk pasukan dan pada saat itu terkenal dengan gajahnya, pasukan gajah, kemudian ingin menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Keluarlah dia dengan pasukannya, tapi dia tidak tahu di mana itu Ka'bah. Belum ada Google Map. Maka pada saat itu, dia jalan saja. Intinya dia menuju ke Jazirah Arab. Beberapa suku Arab berusaha menghadang pasukan Abraha. Seperti ada satu pimpinan orang Arab bernama Dhu Nafar. Tapi dia pasukannya tidak besar. Dikalahkan oleh Abraha dan dia juga tertawan. Lalu keluar juga dari suku Khuz'um. Dipimpin oleh Nufail. Juga dikalahkan oleh Abraha dan ditawan juga. Saat Abraha mendekati kota Taif, penduduk orang negeri Taif takut. Ya, Taif sudah dekat dengan Mekah. Dan karena khawatir jangan sampai nanti mereka diserang oleh Abraha dan nanti diperbudak oleh Abraha, maka pimpinan Taif menemui Abraha. Seraya mengatakan, kami tidak ingin perang dengan Anda. Kami akan mengutus bersama Anda seseorang yang menunjukkan Anda jalan menuju ke Mekah dan bisa melihat Ka'bah yang Anda mau serang itu. Lalu keluarlah satu orang dari kota Taif yang partisipasi, namanya Abu Rughal. Abu Rughal ini dia yang berkhianat, ya, mengkhianati semua orang-orang Arab, menunjukkan Abraha di mana? Ka'bah. Sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pengkhianat, biasanya dibilangi oleh orang Abu Rughal. Abu Rughal, berarti pengkhianat. Jadi dirukil tentang pengkhianatan dia ini. Maka dia pun akhirnya menunjukkan Abraha di mana? Mekah. Subhanallah, sebelum sampai di Mekah, Abu Rughal meninggal dunia. Dan akhirnya Abraha berhasil melihat dan mengetahui di mana Mekah itu dan di mana Ka'bah itu. Dia dengan pasukannya berkemah di dekat Mekah. Dia sudah tahu Ka'bah sudah kelihatan, Mekah ini tinggal diserang. Dan dia sudah kirim mata-matanya pasukannya. Dia tahu kekuatan mereka sangat kecil. Maka pada saat itu mulailah pasukan-pasukan Abraha memukul orang di sana, menawan orang di sini, mengambil hewan-hewan ternak mereka, menakut-nakuti orang Mekah. Di antaranya yang mereka ambil adalah 200 ekor unta miliknya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita mulai mengerucut nih ya. Mulai mendekati bahasan kita ke Mekah. Penduduk Mekah waktu itu sempat ketakutan dan mereka menyebarkan berita sama yang lain, ini sudah ada pasukan dari Yaman mau datang dan mintalah kepada Abdul Muttalib, coba temuin Abraha ini. Apa yang dia mau? Abdul Muttalib waktu itu karena jadi pemimpin Mekah, maka dia pun datang dan menemui. Dan Abu Talib ini orangnya terkenal berwibawa, orangnya tampan gitu ya. Dan waktu dia masuk menemui Abraha, begitu Abraha lihat penampilannya, wibawahnya, kakek Nabi SAW, maka Abraha pun turun dari singgasana dan duduk bersama-sama di tanah gitu ya. Lalu Abdul Muttalib sempat menemui Dhu Nafar dan bermusyawarah dengan Dhu Nafar, tadi salah satu pimpinan orang Arab yang menyerang Abraha tapi dikalahkan, bersama dengan Nufail. Ya. Lalu Abdul Muttalib bilang, bagaimana caranya menemui Abraha ini? Ini cerita sebelum bertemu Abraha.
Maka Dzulnafar bilang, aku hanyalah tawanan. Tapi bila engkau mau, aku bisa bantu engkau melalui seseorang bernama Unais. Ini adalah panglima perang yang mengatur gajah-gajahnya Abraha. Di tengah jalan aku sempat bersahabat dengan dia. Dan Unais ini punya kedudukan di Abraha. Maka Abdul Muttalib mengatakan, coba sampaikan. Lakukanlah. Izin melalui Unais supaya Abraha mau menemui saya, mengatasnamakan penduduk Mekah. Hanya Abraha pun ya menemui pada saat itu Abdul Muttalib. Tadi saya sudah bilang, waktu dia lihat Abdul Muttalib, dia pun merasa sungkan. Abraha raja waktu itu gubernur ya, punya kerajaan, tapi dia melihat kewibawanya, maka dia pun duduk bersama-sama di tanah dalam kemahnya. Pada saat itu Abraha mendengar, karena dia tidak bisa bahasa Arab, ada penerjemahnya ya. Apa yang kau inginkan? Abdul Muttalib mengatakan, para prajurit Anda telah mengambil gembalaan-gembalaan masyarakat Mekah. Di antaranya ada 200 ekor unta saya. Tolong kembalikan semua itu. Maka Abraha tiba-tiba marah mendengarkan itu. Dia mengatakan, saya mengira kau datang untuk memohon agar saya tidak menyerang Ka'bah, tidak menyerang Mekah, gitu ya. Sekarang kau hanya minta hewan-hewan saja. Maka Abdul Muttalib mengucapkan kata-kata, dia bilang, saya adalah pemilik unta-unta 200 ekor yang Anda ambil. Dan masyarakat juga pemilik gembalaan yang Anda ambil. Kalau Ka'bah, ada Tuhannya, ada Allah yang menjaganya. Gitu kan? Maka Abraha sempat merenung sejenak dari kata-kata itu. Namun dia tidak peduli. Lalu dia mengatakan kepada Abdul Muttalib, aku hanya ingin menghancurkan Ka'bah ini. Supaya tidak ada lagi di Jazirah Arab tempat yang dipakai untuk ibadah kecuali Quraisy, gereja yang saya buat di Yaman. Maka suruh kaummu keluar. Saya tidak mau berperang dengan kalian. Saya tahu kalian kecil, saya nggak usah perang sama kalian. Keluar saja. Maka Abdul Muttalib pun menyetujui. Dia pulang ke Mekah, dia iklankan kepada seluruh masyarakat Mekah, kita tinggalkan saja. Maka mereka pun pergi ke gunung-gunung, sehingga Mekah jadi kosong pada saat itu. Akhirnya Abraha pun setelah melihat Mekah kosong, tidak ada perlawanan, Ka'bah terlihat jelas depan matanya, dia pun menggerakkan pasukannya. Pada saat itu, atau pasukan sudah mulai bergerak, dan pasukan gajah ya, sebenarnya untuk menghancurkan Ka'bah, cukup 1 ekor gajah, mungkin bangunannya masih sederhana di masa itu ya. Maka tiba-tiba saja Nufail, tadi salah satu pimpinan Arab yang menyerang pasukan Abraha tapi ditawan, lepas dari ikatannya, lalu dia segera lari mendatangi gajah yang paling depan. Waktu itu disebutkan ada sebagian mengatakan gajah yang berwarna putih, atau warnanya beda dengan gajah-gajah yang lain. Lalu kemudian dia pun membisikkan di kupingnya, dan disebutkan dalam buku-buku sejarah sebenarnya nama gajah ini Mahmud ya. Dan mohon maaf ada kelainan sama namanya, tapi ini memang nama itu dinamakan Mahmud. Dia terpuji karena gajah itu gajah pilihan. Dan dia kalau gajah itu menyerang, maka yang lain ikut menyerang gajah-gajah yang lain. Ini pimpinan gajah. Memang biasa kalau gajah seperti itu, tergantung pimpinan kelompoknya gitu ya. Maka si Nufail ini pun segera ke kupingnya Gajah Mahmud dalam mengatakan, wahai Mahmud, ubruk, duduklah. Inna baitullah al-azim, ini rumahnya Allah yang agung. Maka tiba-tiba Gajah Mahmud itu duduk, ya, tidak mau bergerak. Maka pasukan Abraha pun mulai menggerakkan Mahmud ini, gajah ini. Karena kalau Mahmud ini bergerak, semua yang lain gajah bergerak. Tapi karena Mahmud ini duduk, semuanya pada duduk gajah yang lain. Karena ini pimpinan kelompok gajah pada saat itu. Anda kalau pelajari alam gajah ini, saya juga pernah mempelajari itu. Nah, tapi memang betul, mereka itu berkelompok dan tergantung pimpinan daripada gajah-gajah yang ada di situ. Maka pada saat itu mereka berusaha memukulnya, mereka berusaha menusuknya, tidak mau bergerak. Kalau digerakkan, meninggalkan arah Ka'bah, mereka bergerak. Kalau mengarah Ka'bah, Mahmudnya duduk lagi. Maka pada saat itu karena mereka tetap ngotot ya, mereka tetap ngotot supaya bergerak ke Ka'bah, terjadilah kejadian besar yang sangat masyhur yang biasanya kita cuma langsung mengenal dengan kisah penghancuran pasukan gajah. Ini pasukan Abraha. Nah, kalau kita lihat tadi sebelumnya, Abraha siapa? Wakil panglima perangnya Najasyi yang menyerang Yaman karena di Yaman ada Dzunwas, raja Yahudi yang zalim dan ingin dihancurkan oleh Raja Najasyi. Ini Abraha wakil panglima perang namanya Iryad. Nah, ini kisah panjang lebar tentang masalah itu. Dan ini kejadian ingin menghancurkan Ka'bah karena tadi ya, Abraha berhasil membunuh Iryad, Najasyi marah,
dan akhirnya Abraha ingin mengambil hati Najasyi dengan membangun gereja Qulais, menyuruh orang Jazirah Arab untuk datang beribadah di Qulais, tapi ada kelompok namanya tadi Ahlun Nasi di Mekah yang memuliakan Ka'bah, mereka salah satunya mengotori Qulais. Abraha marah, bentuk pasukan gajah akhirnya menyerang Mekah. Dan dia tadi diskusi dengan Abdul Muttalib. Sekarang tinggal prosesi penghancuran pasukan Abraha oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat mereka menolak, tetap harus menyerang Ka'bah, gajah-gajah mereka menolak, tiba-tiba langit penuh dengan burung-burung entah dari mana, ya, kemudian membawa batu-batu di cengkeramannya. Dalam Al-Quran digambarkan batu-batu dari api neraka. Lalu melemparkan ke gajah-gajah dan pasukan Abraha, sehingga hancurlah mereka semuanya. Tentu ada tidak asing dengan surah Al-Fil, tentang gajah ya, surah nomor 105, ya, di ayat 1 sampai ayat 5-nya. Ya. Kita bisa buka di Al-Quran, surah Fil, ya, surah nomor 105 tepatnya ya. Lengkap ayat ini, ayat 1 sampai ayat 5, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang prosesi penghancuran mereka, ya. Bagaimana penghancuran pasukan Abraha. Baik, saya akan bacakan, kita tidak asing dengan ayat ini tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap tentara pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Itu ayat 2, ayat 3-nya, wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Sebagian orang ada yang mengatakan nama burungnya burung ababil. Sebenarnya ababil bukan nama burung ya, tapi makna ababil berbondong-bondong karena burungnya banyak sekali. Lalu ayat 4-nya, tarmihim bihijaratin min sijil, yang burung-burung itu melempari mereka dengan batu-batu dari tanah yang terbakar. Ayat 5-nya, faja'alahum ka'asfin ma'kul, yang membuat mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Maksudnya mereka hangus dan hancur semuanya. Hangus dan hancur semuanya. Maka dengan ini akhirnya terkalahkanlah pasukan Abraha. Terkalahkanlah pasukan Abraha. Ya. Nah di sini teman-teman sekalian, sampai di sini sudah selesai tentang pasukan Abraha ini, dan kita akan insya Allah ke depannya melanjutkan dengan masuknya kerajaan Persia di Yaman, ya, di Yaman. Karena dengan kalahnya atau hancurnya Abraha dengan pasukan Ababil, berarti pasukan Abraha dikalahkan di Yaman, gitu ya. Namun perlu kita garis bawahi, ada ya kisah yang nanti akan kita sampaikan ke depannya insya Allah, bagaimana masuknya Persia, ya, berkuasanya di negeri Yaman setelah sebelumnya dikuasai Yaman itu oleh ya Yahudi, kemudian pindah ke Nasrani, ya. Dan nanti akan ada penguasaan oleh orang-orang Persia. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.